Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Dan kini ia mempunyai seekor lutung yang sudah diangkat menjadi anak, yang sudah pula menghadiahinya dengan berbagai pemberian. Ia sudah mulai berterima kasih kepada anak angkatnya itu, mulai merasa sayang dan kasih, mulai mencintainya. Tetapi ia mesti mempersembahkan daging lutung kepada baginda sekarang juga. Jika tidak, lehernya sendiri beserta seluruh keluarganya yang akan menjadi ganti. Tak tega ia akan menyerahkan anak angkatnya kepada baginda, tetapi apa hendak dikata, jika untuk itu ia mesti menyerahkan lehernya sendiri ditambah dengan leher istri beserta leher ke-25 keluarga anak cucunya. Ia sangat bingung, berjenak-jenak tak bicara. Apakah yang hendak kulakukan? Tanyanya dalam hati. Mestikah aku mempersembahkan si Utun ke istana? Alangkah tidak tahu terima kasih, alangkah malu. Nini sendiri sangat bingung. Ia berduka cita memandang nanar bertuak tukara dari lutung, anak angkatnya itu, dengan Aki Panyumpit suaminya. Ia pun tidak tahu apakah yang sebaiknya diperbuat, tak tahu apa yang mesti ia sarankan kepada suaminya. Suaminya adalah dengan siapa ia telah mempunyai turunan 25 keluarga anak cucu dan anak angkatnya. Meskipun belum lagi sehari mereka bergaul, telah menunjukkan bukti berbakti dan memberi hadiah tak terperi. Ia telah sayang kepada anak angkatnya, tetapi teringat pula ia akan hebatnya bencana yang akan menimpa keluarganya jika suaminya tidak mempersembahkan lutung ke istana hari itu juga. Dan lutung lain tak ada, yang ada hanyalah anak angkat itu saja. Setelah beberapa jenak kebingungan, akhirnya karena melihat betapa warna layung telah berudat-udatan di langit, tanda matahari sudah hampir lenyap terbenam, maka Nini menangis sesenggukan memandang kepada suaminya. Aki, berangkatlah sebelum terlambat. Sementara itu Lutung Kasarung berbuat seolah-olah tak mau tahu. Ia duduk saja tercenung memperhatikan tingkah kedua orang tua angkatnya itu. Tatkala mendengar perkataan ini, ia pun bertanya seperti tak tahu. Kemanakah Aki mesti pergi, Nini? Mendengar pertanyaan itu, daripada menjawab malah Nini memperkeras raungan tangisnya. Isaknya sangat keras hingga dadanya yang tipis itu terguncang-guncang dan mengapung-apung di udara. Utun, kata Aki dengan suara yang dalam karena menahan kedukaan dan kecemasan yang mengamuk dalam dada. Aki mesti pergi ke istana. Mesti pergi ke istana? Mengapa Nini dan Aki nampak berduka kalau Aki mesti pergi ke istana? Nini dan Aki berpandang-pandangan, mata keduanya tak berani berbentrok. Segera tertunduk. Adalah sulit untuk menerangkan hal itu kepada lutung yang justru akan mereka korbankan. Utun, Aki mesti pergi ke istana bersama engkau. Bersama aku? Tanya Lutung Kasarung girang. Aku suka sekali. Tetapi, kata Aki menengahi. Apalagi tetapi, aku suka sekali jika boleh turut ke istana. Mengapa Aki berduka? Mengapa Nini menangis? Biarlah Aki berangkat bersamaku ke istana. Biarlah kami berdua berangkat sekarang juga. Kedua suami istri itu tak menjawab, hanya sedan Nini jua yang terdengar. Aki dan Nini masing-masing tenggelam dalam pikirannya yang terguncang hebat. Kedua-duanya menekurkan kepala. Nini antara sebentar menghapus air mata yang mengalir membasahi pipinya yang riput-meriput kisut itu. Marilah kita berangkat, Aki, kata Lutung Kasarung pula memecah kediam-diaman. Sebentar lagi matahari terbenam, jangan sampai kita kemalaman di jalan. Mendengar perkataan anak angkatnya itu, makin tertusuklah hati Aki Panyumpit. Sedan Nini makin keras, tubuhnya makin keras terguncang, air matanya makin banyak mengalir.
Ya, marilah kita berangkat. Kemudian Aki Panyumpit berkata keras-keras seolah-olah hendak menahan suara hatinya yang mau menolak apa yang diucapkannya sendiri. Ya, berangkatlah Aki, berangkatlah. Hati-hatilah di jalan. Mudah-mudahan Sang Rumuhun memberi kau berkah, anakku Utun. Baiklah, kami pergi Nini, kata Lutung Kasarung seakan-akan menetapkan hati Aki yang masih diamuk bimbang. Maka keduanya pun berangkatlah. Aki berjalan di muka diiringi oleh anak angkatnya Lutung Kasarung. Aki berjalan tergesa-gesa seolah-olah hendak bersecepatan dengan matahari yang hampir terbenam, sedangkan Lutung Kasarung mengikutinya dengan cepat pula. Matahari telah rendah hampir mencium batas pemandangan sebelah barat. Sinarnya tak lagi terik seperti siang tadi, melainkan sejuk. Apalagi angin sepoi-sepoi menyilir langit biru jernih, namun di kaki langit nun di ufuk sana melamuk mega-mega yang dari putih berubah warna menjadi merah dan kuning, jingga aneka warna. Layung berudat-udatan panjang seperti selendang pelangi, menumpuk seperti gunung, terpecah-pecah bagaikan biri-biri berkawan-kawan. Ketika itu Aki Panyumpit diiringkan oleh anak angkatnya Lutung Kasarung telah tiba di pintu gerbang istana. Mereka disambut oleh pengawal. Kedatanganmu sudah dinanti sejak tadi, kata pengawal itu. Segera Aki Panyumpit beserta anak angkatnya itu dipimpin masuk menghadap Baginda Ratu. Namun baru setelah beberapa lamanya mereka menunggu, muncullah si Lengser. Sambil tertawa, si Lengser menyambut. Hehehe, kukira kau datang untuk menyerahkan batang lehermu beserta seluruh keluargamu, Aki. Rupanya untung mujur ada kau bawa Lutung kemari. Agaknya benarlah titah ratu membawa untung, perintah raja membawa bahagia. Alangkah besarnya Lutung itu, Aki. Mengapa belum kau potong? Aki Panyumpit tersenyum getir, tak berani lagi ia menyambut olok-olok si Lengser. Teringat pula akan kebaikan hati anak angkatnya itu. Entah bagaimana pikirannya jika tahu bahwa ia dibawa ke istana untuk dijadikan wadal. Tak berani Aki Panyumpit melirik kepada anak angkatnya. Ia tidak berani melihat sorot mata anak angkatnya yang entah bagaimana. Tak lama kemudian datanglah sang putri sulung Nyi Mas Purbararang. Melihat Aki Panyumpit membawa seekor lutung yang amat besar, sukalah hatinya. Tentu ayahanda akan sangat gembira mendapat lutung yang amat gemuk serta besar itu. Ampun Gusti, hamba datang hendak memenuhi titah Gusti jua. Syukurlah, ku terima persembahanmu ini, Aki. Kemudian menoleh kepada si Lengser seraya katanya, Mamang Lengser, pergilah sekarang, persembahkan lutung itu kepada ayahanda, cepat. Pergi sekarang jua. Lengser menghaturkan sembah. Dulat Gusti, titah akan hamba jalankan. Setelah memberi titah kepada si Lengser Purbararang lalu masuk pula ke dalam istana, Aki Panyumpit bingung memandang tingkah ratunya itu. Dia kira setelah ia mempersembahkan lutung, setelah memenuhi titah dengan sepertinya, ia akan mendapat anugerah sebagaimana biasanya. Tapi kenyataan sangat berbeda dengan yang dia sangka. Sejenak berbicara pun sang ratu enggan. Tetapi kalau teringat pula ia akan anak angkatnya dan teringat pula akan hadiah yang telah diberikan anak angkatnya itu berupa rumah beserta perabotan dan harta benda lainnya, hatinya hancur. Namun tatkala teringat bahwa dengan demikian nyawanya sendiri beserta nyawa istri dan anak cucunya yang 25 keluarga tertolong, ia merasa lega. Ia bersyukur karena ia beserta seluruh keluarganya tidak jadi menjadi mangsa algojo negara. Teringat pula ia akan nasib buruk yang akan menimpa lutung yang baru saja dia angkat sebagai anak. Perasaan menyesal mengamuk dalam dadanya pula. Alangkah malangnya nasib lutung yang luar biasa itu. Alangkah malangnya dan alangkah tak bermalunya ia yang telah mengorbankan lutung demi kepentingan dirinya sendiri. Alangkah tak tahu malunya ia, Aki Panyumpit, yang telah mengorbankan binatang yang tulus ikhlas, minta dia aku sebagai anak angkat. Alangkah hinanya, alangkah kejinya.
Tidak, bahkan ia sendiri pun tidak akan memaafkan perbuatan yang amat tak bermalu itu. Ia sendiri merasa dirinya jatuh ke lembah kehinaan, tiada harganya lagi. Aki Panyumpit berdiri terpukau memandang dengan sedih dan malu kepada anak angkatnya yang berjalan bersama si Lengser, berjalan menuju algojonya. Ingin ia berteriak atau menangis, mencoba melarang si Lengser membawa lutung itu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukannya hanyalah memandang dengan perasaan malu serta berdosa. "Utun," katanya dalam hati mengupah diri, "Sang Guru mohon bersamamu." Maka dilihat anak angkatnya itu lenyap bersama si Lengser yang membawanya. Ia pun dengan lesu melangkah gontai akan pulang. Entah apa pula akan dia katakan kepada Nini. Di hulu negeri, lutung kasarung dimasukkan ke dalam kerangken yang sangat kokoh kuat, karena si Lengser khawatir ia akan melarikan diri malam hari. Tetapi lutung kasarung patuh serta menurut saja, tak terlintas dalam pikirannya untuk melarikan diri. Dan jika hal itu ada dikandung maksudnya, tentu dengan mudah saja tadi ia melepaskan diri dari tuntunan si Lengser. Dari percakapan-percakapan Aki dan Nini Panyumpit, kedua orang tua angkatnya itu sebelum berangkat, dan ucapan-ucapan si Lengser di istana, mengertilah ia bahwa ia akan dipotong bakal santapan baginda. Ada terlintas kekhawatirannya bakal dipotong, dibantai, diiris-iris dagingnya, namun teringat bahwa mustahil bundanya akan menunjukkan kepadanya jalan kematian. Agak tentramlah hatinya. Tidakkah ini penderitaan yang dikatakan bundanya yang mesti ia alami di Buana Panca Tengah? Tidakkah ia akan mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan yang mesti diatasi sebelum akhirnya mencapai cita-citanya? Bukankah akan banyak cobaan-cobaan yang mesti dihadapi sebelum akhirnya ia bertemu dengan putri jelita impian hati? Dan dia mesti berhasil melalui kesulitan demi kesulitan, dan ia mesti bisa mengalahkan kesukaran demi kesukaran. Teringat pula ia akan putri jelita yang senantiasa terbayang-bayang dalam ruang matanya. Kapankah ia gerangan akan bertemu dengan idaman hati? Di manakah gerangan ia sekarang? Tatkala tadi di istana, ia melihat wajah Nyimas Purbararang, wajahnya terkesiap, hatinya ragu-ragu. Wajah putri itu mirip benar dengan putri jelita kekasihnya dalam impian, seperti pinang dibelah dua. Tetapi mengapa wajahnya seperti dilingkupi panas api, sehingga nampak menyala-nyala dalam samar-samar gelap senja? Mengapa tidak tentram sejuk kudus? Mengapa nampak penuh terbakar nafsu amarah dan tak memancarkan kesabaran dan kerendahan hati seperti yang dia pernah lihat dalam impian? Betulkah putri itu yang dia cari? Betulkah putri itu kekasih yang selalu membuat hatinya gundah? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang bermunculan dalam hati lutung kasarung dan menjadi pikirannya sepanjang malam, menjadi renungan dalam kerangkeng. Gelisah ia semalam, tidurnya tidak nyenyak, berbagai pikiran datang dan berganti-ganti, menyebabkan antara sebentar ia terjaga, matanya merenung ke gelap malam, telinganya mendengar berbagai suara yang berasal dari dalam hutan. Suara binatang-binatang hutan terdengar sepanjang malam. Dia saksikan bagaimana langit yang gelap sedikit demi sedikit menjadi cerah. Suara-suara binatang malam bertukar dengan suara unggas yang ramai di dahan-dahan. Ayam berkokok di kandang. Dengan hati yang besar, lutung kasarung menyimakkan suasana pagi yang sangat tenang itu. Alangkah lain dengan keadaan di Karangkaputren di Kahyangan. Alangkah lain terasa hangat darah yang menandakan hidup menghadapi hari baru. Dan hari baru bagi lutung kasarung adalah bayangan pisau yang bakal memotongnya bertukar-tukar dengan golok. Masih pagi benar ketika ia mendengar suara yang penuh wibawa memberi perintah. Suara itu suara lelaki, agung dan tenang, terdengar penuh kesabaran. "Lengser," kata suara itu, "segera kau potong lutung itu. Kami hendak berbuka hari ini."
Wahai, rupanya itulah suara Baginda yang berkenan hendak menyantap daging lutung, Baginda ayahanda putri yang kemarin dilihatnya di istana. Mengapa pada waktu buka bertapa Baginda hendak menyantap yang bukan-bukan, yang luar biasa? Mengapa justru hendak menyantap daging lutung? Tak lama kemudian, kelihatanlah oleh Lutung Kasarung datang si Lengser, orang yang kemarin membawanya dari istana ke hulu negeri. Di tangan si Lengser dilihatnya ada segulung tali dan sebilah golok yang mengkilat tajam, tanda baru habis diasah. "Lutung," kata si Lengser kepada Lutung Kasarung sambil memandang enteng dan mengamankan golok, "akan habislah umurmu pagi ini. Baginda berkenan hendak menyantap daging lutung. Siapa tahu kaulah yang akan memenuhi kehendak itu. Dasar nasibmu juga yang bagus." Maka dibukanya pintu kerangkeng. Marilah ke sini," katanya kepada Lutung Kasarung sambil melambai-lambaikan gulungan tali yang dipeganginya. Marilah keluar." Lutung Kasarung diam saja, ia hanya mengawasi tingkah laku si Lengser dengan nanar. Bergerak ia tidak. Mari kau keluar," kata si Lengser pula sekali lagi. Namun Lutung Kasarung tidak juga bergerak, melainkan terus memandangnya dengan mata yang tidak berkedip. Habislah sabar si Lengser, maka dipereratnya ikat pinggang, dia sing-singkan lengan baju, dibetulkannya ikat kepala golok, dia tancapkan pada sebatang pohon, dan dengan gulungan tali di tangan, ia pun masuk ke dalam kerangkeng, hendak menangkap lutung itu untuk diikat dan diseret keluar untuk dibantai. Dia kira akan gampang saja menangkap dan menyeret lutung itu ke pembantaian. Bukankah kemarin pun lutung itu menurut saja dia bawa dari istana? Bukankah kemarin pun tak tampak tanda-tanda bahwa lutung itu buas dan banyak tingkah? Adalah di luar sangkaan si Lengser. Ketika ia baru saja masuk ke dalam kerangkeng, lutung itu meloncat dan menyambar tali yang sedang dipegangnya, lalu melarikan diri dengan tangkas. Dengan sigap dan cepat ditutupkannya pintu kerangkeng, kemudian diikatnya dengan tali yang direbut dari si Lengser. Alangkah kaget si Lengser sekarang, kini ia dapati dirinya sudah terkurung dalam kerangkeng, sedangkan lutung yang hendak dibantainya itu leluasa di luarnya. "Hei lutung, kurang ajar kamu. Tidak tahu adat, mengapa kau sekurang ajar itu? Mengapa kau kurung aku di sini? Binatang tak tahu diri." Tapi Lutung Kasarung seakan-akan tidak memperdulikan maki-makian si Lengser yang bertubi-tubi itu. Ia duduk saja dengan tenang di atas sebuah dahan yang rendah, menjulur ke dekat kerangkeng. Matanya memandang ke arah kerangkeng, melihat tingkah si Lengser yang serba salah. Keluar tak bisa karena pintu kerangkeng diikat dengan erat dari luar. Di dalam saja pun tak mungkin. Maka hanya berteriak mencaci maki saja yang bisa dia lakukan. "Ayo lekas buka, binatang hitam. Kalau tidak kurumukan kepalamu yang tak tentu bentuk itu. Lekas, ayo." Waktu itu keluarlah dari dalam pertapaan seorang tua yang rambutnya putih seluruhnya. Ialah Prabu Tapa Ageng yang keluar karena mendengar keributan-keributan dan caci maki si Lengser. Ingin tahu sebab musababnya, ingin melihat apa yang terjadi. Kaget benar Baginda tatkala melihat bahwa si Lengser berada dalam kerangkeng, terkurung tak bisa keluar karena erat diikat dari luar. Sedangkan lutung yang semestinya dalam kurungan berada di atas dahan rendah, duduk mencangkum memandang tingkah si Lengser dalam kerangkeng yang menggelikan itu. "Mengapa kau dalam kerangkeng, Lengser, sedangkan lutung itu lepas?" tanya Baginda. Demi mendengar teguran si Lengser menoleh, alangkah terkejut ia melihat Baginda yang datang. Malu ia amat sangat karena ia belum saja berhasil menjalankan titah junjungannya itu. Bahkan dirinya sendiri yang kena dikurung lutung. Pintu terikat dari luar, tak mampu ia memerdekakan diri. Entah apa pula kata Baginda melihat peristiwa itu. Tapi dasar si Lengser cerdik, segera ia menjawab teguran junjungannya itu dengan suara tenang sambil tertawa menghehe. "Memang sengaja hamba lepaskan.
Baginda, sahutnya. Tetapi mengapa kau terkurung? Bukan pula hamba terkurung, melainkan sengaja masuk ke dalam kerangkeng, hendak mengetahui apakah kayu-kayu tiangnya masih kukuh kuat. Sang Prabu Tapa Ageng tersenyum mendengar jawaban si lengser yang cerdik itu, namun segera didekatinya pintu kerangkeng, dan dengan susah payah akhirnya Baginda berhasil membebaskan hambanya itu dari kurungan. Kalau lain kali kau hendak mengukur kekuatan kayu kerangkeng, tak usahlah kau ikat pintunya dari luar, sabda Baginda sambil tersenyum penuh mengerti kepada si lengser yang tersipu-sipu. Tetapi si lengser tak kehabisan helah. Jika pintu itu tak hamba ikat, tentu hamba akan dikejar lutung kurang ajar itu ke dalam, sahutnya cepat. Lalu ia memandang ke arah lutung yang sedang duduk aman itu dengan pandangan penuh amarah. Cepat sekali si lengser mengambil golok yang tertancap pada pohon, kemudian dengan sekali lompat ia menuju ke arah lutung Kasarung sambil berkata, waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.